Mari kita berkenalan dengan pemikiran tentang filsafat, sains, ideologi, dan agama. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menyadari bahwa ia ada di dalam realitas, merupakan bagian dari realitas, dan oleh karena itu berhadap-hadapan dengan realitas. Lihat ada tiga aspek. Bagian dari realitas, menyadari ada di dalam realitas, berhadap-hadapan dengan realitas. Ini membedakan manusia dari binatang. Binatang ada di dalam realitas, merupakan bagian dari realitas, tapi tidak menyadari kedua hal itu. Oleh karena itu, binatang tidak dapat dikatakan berhadap-hadapan dengan realitas. Manusia saja bisa dikatakan berhadap-hadapan dengan realitas. Dan manusia dalam berhadap-hadapan dengan realitas itu melihat realitas. Melihat di sini memaknai. Manusia melihat atau memaknai realitas itu sebagai nama misteri. Kedua, tantangan intelektual. Rangsang manusia untuk berpikir. Dan yang ketiga sebagai alat kepentingan. Coba kita lihat satu demi satu secara sepintas ya. Misteri, tantangan intelektual, dan alat kepentingan. Pertama sebagai misteri. Ada sesuatu di dalam realitas yang membuat manusia terpesona, sekaligus takut dan gentar kepadanya, bahkan sampai mencintai dan menaatinya. Sesuatu ini yang kudus ya, yang mulia. Nah, ketika manusia melihat atau memaknai realitas sebagai misteri yang menggugah rasa terpesona sekaligus takut, gentar, membangkitkan rasa cinta dan taat kepada sesuatu atau yang kudus itu, ini agama. Ekspresinya adalah agama. Agama adalah ekspresi manusiawi dari penerimaan manusia atas misteri realitas atau misteri yang kudus dan upaya untuk menjalin relasi dengan misteri realitas atau yang kudus itu. Nah, agama mengandaikan dalam satu atau lain cara terjadinya pewahyuan dari yang kudus, penyikapan dari yang kudus, berupa peristiwa-peristiwa suci, tempat-tempat suci, atau benda-benda suci. Agama ini membahasakan yang kudus dan relasi dengannya dalam bentuk ajaran, ritual, atau upacara, dan aturan moral. Manusia beriman kepada yang kudus, berdevosi, berbakti kepada yang kudus, dan menaati yang kudus itu. Nah, ini diwadahi oleh agama. Bagaimana dengan filsafat dan sains? Nah, ketika realitas dilihat oleh manusia sebagai tantangan intelektual baginya, inilah lahirlah filsafat dan sains. Filsafat dia orang menalar realitas. Dalam tiga aspeknya, realitas sebagai ada,
ontologi. Realitas sebagai ada yang bisa diketahui di epistemologi. Realitas sebagai ada yang bernilai di etika, filsafat moral, dan estetika atau filsafat keindahan. Sifat dari filsafat itu logis, spekulatif, menjawab pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Logis ya, arti analitik, menguraikan. Realitas coba diuraikan, dijabarkan ke dalam unsur-unsurnya. Tapi juga sintetik, memadukan kembali unsur-unsur itu untuk dapat melihat saling terkait di antara unsur-unsur itu dan melihatnya sebagai keseluruhan. Dan sistematis, tersusun. Logika ya. Filsafat itu bersifat logis, yaitu analitis, sintetis, dan sistematis, atau analitik, sintetik, dan sistematik. Juga bersifat spekulatif, yaitu bersandar nyaris eksklusif pada penalaran. Belum tiba pada pendekatan-pendekatan metodologis yang empirik. Dan sifat yang ketiga, filsafat menjawab pertanyaan yang dimunculkan oleh manusia, ya, kait dengan tantangan intelektual itu, dan mempertanyakan kembali jawaban. Ontologi, kita tahu, ya, melihat realitas sebagai ada, atau sebagai pengada, sebagai biji. Orang mempertanyakan sifat dari realitas dinamis atau statis, berubah atau tidak berubahkah realitas itu. Lalu asas dari realitas itu materi atau ide. Realitas itu ada, real atau tidak real. Nah, ini pertanyaan. Epistemologi, realitas sebagai ada yang bisa diketahui atau dikenal. Mungkin tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenal. Pertanyaan yang dikumpuli, apakah manusia bisa mencapai pengetahuan tentang realitas? Adakah cara untuk mencapai pengetahuan tentang realitas itu? Bagaimana kita tahu bahwa cara tertentu merupakan cara yang terpercaya untuk mencapai pengetahuan? Dan bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan yang telah dicapai dengan cara tertentu merupakan pengetahuan yang benar? Ini pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Lalu aksiologi, realitas sebagai nilai. Apakah realitas pada dirinya sendiri memiliki nilai? Nilai apa sajakah yang terdapat atau terkandung dalam realitas? Apakah kita dapat mendeduksikan, menyimpulkan baik dan jahat, good and evil ya, good and evil dari alam dan atau dari masyarakat dalam rangka penilaian moral atas keputusan dan tindakan manusia terhadap dirinya sendiri, sesamanya, dan alam. Apakah kita dapat menilai keindahan dan keburukan dari realitas dan atau karya-karya yang dibuat manusia dalam rangka menginterpretasikan realitas dan atau mengekspresikan kesan terhadapnya? Nah, untuk yang pertama, mendeduksikan baik dan jahat dalam rangka penilaian moral, disebut etika. Sedangkan menilai keindahan dan keburukan dari realitas dalam rangka menginterpretasikan realitas dan atau mengekspresikan kesan terhadapnya, ini estetika, filsafat keindahan. Itu filsafat. Sains mengeksplorasi realitas. Sifatnya juga logis, seperti halnya filsafat, ya, analitis, sintetis, dan sistematis. Tapi, nah ini metodologis empiris, bukan spekulatif. Menjawab pertanyaan dengan buat hipotesis yang dibuktikan atau harus dibuktikan melalui pengumpulan data dan eksperimen. Dan yang namanya sains
harus bisa difalsifikasi, dibuktikan salah, bukan hanya benar ya, dibuktikan salah melalui penelitian selanjutnya. Makanya ilmu pengetahuan terus berkembang ya, sains terus berkembang. Nah, akhirnya ideologi. Nah, ideologi ini mengeksploitasi realitas untuk kepentingan kekuasaan, memanfaatkan agama, memanfaatkan filsafat, memanfaatkan sains ya, untuk melegitimasi atau mengesahkan atau menjustifikasi alias membenarkan suatu sistem pemikiran dan rangkaian aksi yang bertujuan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Ini ideologi di agama, filsafat, sains bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, untuk mengesahkan, untuk membenarkan satu sistem pemikiran dan aksi untuk menindaklanjutinya dalam rangka merebut, meraih, dan mempertahankan kekuasaan. Hati-hati juga di kita ya. Ideologi itu menolak, tidak bisa difalsifikasi. Klaim mutlak. Ini dibutuhkan sekali nalar kritis. Agama, filsafat, sains, dan ideologi boleh. Perlu, bahkan harus menjadi sasaran penalaran kritis kita. Nah, tetapi kita bisa bernalar kritis bukan hanya dengan menggunakan logika, tapi juga kita bisa punya titik berangkat berupa komitmen dasariah tertentu atau premis nilai tertentu. Misalnya kita berkomitmen untuk memuliakan Allah dan mengangkat sesama. Dan itu kita menggunakan logika, gimana di agama. Baik dalam artian normatifnya maupun artian deskriptifnya, bagaimana itu dilakukan atau dilaksanakan. Bagaimana filsafat, apakah filsafat tertentu menolong kita untuk makin memuliakan Allah dan mengangkat sesama, atau justru sebaliknya. Itu juga ideologi, itu juga sains. Nalar kritis menggunakan logika didasarkan pada komitmen dasariah atau premis nilai yang ada pada kita. Penalaran kritis mengharuskan kita memahami betul agama, filsafat, sains, dan ideologi yang akan kita kritisi. Ada sisi objektifnya. Kalau sisi subjektifnya adalah premis nilai atau komitmen dasariah kita kepada sesuatu, aspek objektifnya adalah pemahaman yang memadai, pemahaman yang tepat tentang agama, filsafat, sains, dan ideologi yang kita kritisi. Logika ini menjadi jembatan. Penalaran kritis memperlihatkan bagaimana agama, filsafat, sains, atau ideologi bersesuaiankah atau bertentangankah dengan premis nilai kita. Nilai kita yaitu kita ingin memuliakan Allah dan mengangkat sesama. Untuk premis nilai kita, pilihan untuk berpihak, untuk mendahulukan, mengutamakan kaum yang miskin dan tertindas. Kita melakukan bedah dengan logika ya, penalaran kritis, bedah agama, bedah filsafat, bedah sains, bedah ideologi untuk melihat gimana semuanya itu cocok atau tidak cocok, melayani atau bertentangan dengan premis nilai kita. Nah, premis nilai itu sendiri merupakan nilai tertinggi atau suhu pun yang kita anut. Nah, nanti apakah premis nilai kita itu premis nilai yang secara moral benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang Kristen, apakah secara teologis sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, demikianlah perkenalan kita dengan uh, filsafat, sains, agama, dan ideologi.
Maka cobalah menjawab pertanyaan, apakah kesamaan antara filsafat, sains, dan agama? Apa kesamaannya? Apakah bahaya ideologi terhadap filsafat, sains, dan agama? Dan bagaimana kita dapat mengatasi bahaya ideologi itu terhadap filsafat, sains, dan